Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, Terima kasih telah mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Untuk ini pertemuan yang ke-11 dari mulai kita awal perkuliahan. Nah, ini nanti akan membahas terkait komunikasi melalui teknologi informasi yang akan nanti disampaikan oleh VB. VB sudah siap? udah Bu. Oke, bisa dimulai untuk presentasinya. Oke, selamat siang semuanya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas komunikasi melalui teknologi informasi. Untuk bab pertama yaitu kita akan membahas komputer personal dan komponennya itu terbagi menjadi dua, yaitu hardware, perangkat keras, dan software, perangkat lunak. Untuk hardware perangkat keras itu terdiri ada CPU atau Central Processing Unit, itu adalah otak dari komputer, dan CPU sendiri terdiri dari dua bagian, yakni ALU, aritmatika logika, yang berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Untuk yang kedua ada control unit, yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari main memory. Untuk hardware perangkat keras juga terdiri ada keyboard yang umumnya digunakan dalam proses pengetikan komputer yang berisi tombol-tombol, huruf, angka, dan simbol-simbol tertentu. Untuk yang ketiga ada monitor, yaitu layar display bagi setiap informasi yang dimasukkan ke komputer dan sekaligus dapat menayangkan hasil dari pengolahan informasi tersebut. Monitor mempunyai ukuran yaitu 14 inch, 15 inch, 17 inch, 19 inch, 20 inch, 32 inch, atau 42 inch. Untuk software perangkat lunak terdiri atas satu, mengolah dan presentasi data. Contohnya yaitu program WordStar, WordPerfect, Microsoft Word, CorelDRAW, Harvard Graphic, Lotus Freelance Plus, Microsoft PowerPoint, dan Venture Pooler. Yang kedua, membagi data. Software yang dapat digunakan untuk membagi data yaitu Netscape Navigator, Udor, Promise Window NT, and Above Launch. Yang ketiga ada utility, antara lain software antivirus, dem desktop, collection, wallpaper, screensaver, Norton utility, remove it, Norton commanders, ZipMagic, dan Win. Untuk keempat ada bidang khusus. Bidang khusus terdiri ada dua, yaitu bidang akuntansi yang isinya ada Mayobi, Accounting, dan Take Easy Accounting. Yang kedua ada bidang statistik, yaitu SPSS dan Modern Industrial Statistik. Sampai di bab 1 ada pertanyaan, teman-teman? Silakan Isa dengan Widya menanggapi. Ini Kak, mau izin bertanya boleh? Ya, silakan. Boleh. Ya untuk kan dari software itu sendiri kan banyak macamnya ya Kak. Masih dalam artian ada yang mengolah presentasi, ada yang mengolah data, dan ada yang mengolah akuntansi dan segala macam. Kalau seumpama kita ini dalam artian mengelola data tapi tidak dengan hal-hal yang telah disebutkan tadi, apakah ada atau gimana selain yang disebutkan di sini? Maksudnya gimana, Sa? Jadi contoh programnya yang selain di sini apakah masih ada? Contoh program. Di perangkat lunak, software yang belum ada di tertera, ternyata di luar sana ada. Tapi ada penjelasan.
apa ya? Berarti intinya kayak yang di luar prosedur yang di luar dari materi ini atau gimana, Sa? Gak paham soalnya, Sa. Contoh lain dari yang tidak ada tertera di situ, gitu. Contoh simpelnya yang tadi VB software. Nah, ini perangkat lunak. Dalam mengolah, pertama ya, mengolah atau presentasi data itu kan kalau dalam keseharian kita nggak mungkin lah kita pakai semua aplikasi itu. Paling yang sering kita gunakan ya Microsoft Word sama Microsoft PowerPoint. Ya kan? Nah, di sini padahal Microsoft itu ada Microsoft Excel. Justru dalam pengolahan data itu bukan Microsoft Word, justru lebih ke Microsoft Excel. Nah, itu kekurangannya mungkin bisa penambahan itu. Terus, kalau kita lihat di bidang khusus, kalau di bidang dalam kita menghitung, itu kan ada bidang akuntansi sama statistik. Katakan, kita sering gunakannya yang statistik karena mungkin kalau bidang akuntansi kita kan belum terlalu familiar karena lingkup kita lebih ke entrepreneur atau bisnis atau manajemen. Nah, kalau bidang statistik itu kan general. Nah, kita gunain. Biasanya kan kalau di mata kuliah kita ada namanya komputer statistik. Biasanya dipelajari apa? SPSS kan. Nah, padahal kalau di luar sana itu ada namanya Smart PLS. Apa itu Smart PLS? Itu juga dalam em, apa namanya? Menghitung atau mengolah data dalam bentuk statistik. Itu Smart PLS. Kalau ada yang nanti kalian ke depannya kalau misalnya skripsi ataupun pengajuan proposal itu bisa mengajukan dalam bentuk Smart PLS karena dalam lingkup sekarang itu yang lebih dominan yang asli daripada SPSS. Cuma karena dalam lingkup kampus kita masih menggunakan SPSS, nah di sini kita juga penjelasannya terkait SPSS. Tapi kalau boleh kita menjelaskan secara lingkup global lebih luas, dalam bidang khususnya statistik itu ada Smart PLS, ada EVIUS. Nah, EVIUS itu apa? Itu sama halnya dalam kita mengolah data. Dalam bentuk SPSS juga. Biasanya itu digunakan dalam lingkup orang-orang yang manajemen keuangan, di mana datanya itu mengambil dari laporan keuangan. Itu biasanya menggunakannya EVIUS. Sedangkan SPSS dengan Smart PLS itu biasanya dalam datanya dalam lingkup lapangan, yaitu penyebaran kuesioner. Nah, itu bisa digunakan seperti itu. Nah, contoh lainnya kayak gitu, Isa, dalam perangkat lunak. Oh iya, siap, siap. Jadi tidak harus pakai, dalam artian tidak harus dipakai semuanya, dan paling cuma kalau semua dalam presentasi data ya cuma cukup dalam PowerPoint atau Corel Draw atau apa itu Ya, itu ya. betul. Oke, Vibi ada Ya, ya, ya. penambahan atas jawaban ini? Enggak, Ibu. Udah. Widya, Rizka, Afida, ada penambahan atau ada sanggahan atau masukan? Apa? Tidak ada, Bu. Oke, dilanjut VB. Di akhir, oh ya, pesan satu, di akhir perkuliahan harus ada setiap mahasiswa untuk bertanya. Oke? Atau enggak mengasih masukan. Bentar. Oke. Untuk bab yang kedua kita memasuki ke teknologi penyimpanan data elektronik. Untuk penyimpanan dalam terdiri dari dua, yaitu RAM, Random Access Memory, yang kedua ROM, Read Only Memory. Untuk penyimpanan luar terdiri ada hard disk, ada hard disk sendiri tuh kapabilitas penyimpanan sekitar 540 MB, 1
1 GB sampai 120 GB sebagai jenis hard disk, yaitu Maxtor, Seagate, Fujitsu, serta lainnya. Yang kedua ada CD atau DVD, kapabilitas berukuran di atas 10 GB dalam satu ringan sebagai merek CD, DVD, yaitu Sony, Verbatim, serta lainnya. Yang ketiga ada flash disk, kapabilitas bermacam-macam 64 MB, 128 MB, 512 MB. Merek yang tersebar di luar yaitu Kingston, Soundix, dan Toshiba. Untuk di perawatannya sendiri, penyimpanan dalam satu dengan cara memeriksa pemasangan RAM atau ROM apakah sudah terpasang pada sesuai tempat dengan lokasi tempat. Yang kedua, menyusun BIOS agar terhindar dari booting komputer secara tepat dari disket. Untuk penyimpanan luar, cara perawatannya yaitu satu, floppy disk maupun disket magnetik sebaiknya terhindar dari kotoran serta disimpan pada box disket. Yang kedua, tutuplah flash disk dan penghubung USB. Untuk peran media penyimpanan data elektronik, satu, kemampuan CD-ROM dalam menyimpan informasi dalam jumlah besar. Yang kedua, tingkat fleksibilitas CD-ROM dalam mendapatkan informasi. Yang ketiga, dengan cara menggabungkan multimedia, CD-ROM telah memainkan peranan yang penting dalam proyek-proyek pelatihan. Yang keempat, munculnya teknologi CD-ROM di pasar telah memotivasi produk software dan hardware dalam pengembangan dan meningkatkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kelima, dengan menggunakan multimedia training dalam format CD-ROM akan lebih mudah, lebih murah, dan lebih fleksibel dalam penyesuaian waktunya. Untuk manfaat penyimpanan data elektronik sendiri yaitu pada perkembangan teknologi seperti ini, letak optical disk bisa dipergunakan menjadi peralatan agar mempromosikan barang yang berinovasi, memberikan pelatihan kepada pekerja supaya bisa bekerja dengan baik. Yang terakhir, untuk memuaskan cara mengakses database di seluruh industri. Untuk manfaat media di dunia pendidikan, salah satunya itu kehadiran flash disk, hard disk eksternal, CD-ROM, DVD-ROM, HD-DVD, dan Blu-ray disk memberikan manfaat yang sangat besar bagi para siswa, mahasiswa, para pengajar, maupun pemimpin dalam semua level pendidikan. Para penggunanya dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi seputar pendidikan, juga ilmu pengetahuan dari media. Untuk dunia bisnis sendiri, memiliki manfaat sebagai sarana untuk memperkenalkan atau promosi produk-produk baru, melatih para pegawai agar dapat menguasai pekerjaan mereka, atau mempermudah akses database dalam berbagai bidang bagi penggunanya. Oke, untuk yang bab kedua ada pertanyaan? Lydia, dipersilakan bertanya. Rizka, dipersilakan untuk bertanya. Sebentar, Bu. Iya. Isa, kalau ingin bertanya lagi boleh. Atau memberikan masukan. Iya, Bu. Tadi dijelaskan dalam RAM sama ROM ya. Kalau RAM itu kan random access memory. Kalau RAM kan ready only memory, dalam artian kalau RAM ini lebih kepada kecepatan dalam kecepatan suatu laptop, atau dalam artian suatu apa ya, mesti dalam suatu teknologi untuk Untuk apa, Isa? Suaranya hilang. ya, sebentar. Oh. Mungkin ini agak jaringannya, Kak. Oke. Oh, ini RAM kan, bilang lagi ya, Kak. Ya, udah terdengar. Ya, aman. Kalau RAM ini kan kemampuan sebuah alat dalam menanggapi beberapa
aplikasi secara berbarengan. Kalau ROM kan dalam artian memori tapi internal gitu tuh Kak. Ya, terus pertanyaannya? Ya, pertanyaannya kalau dalam halo, bisa didengar suara saya? Ya, bisa. Oh ya, kalau dalam kapasitas sebuah teknologi atau RAM sebuah komputer atau mungkin atau cukup bagi seorang mahasiswa atau pekerja kantoran yang seperti apa Kak? Kalau kan ini kalau seumpama dalam eh, gaming atau dalam pembuatan yang besar-besar itu kan harus menggunakan RAM yang agak tinggi. Kalau dalam presentasi dan apakah harus menggunakan yang RAM agak tinggi? TB bisa dijawab. Sebenarnya tuh RAM tuh tergantung dari pemakaian per orangnya ya. Misal kayak untuk mahasiswa tergantung untuk jurusan arsitek kan nggak mungkin kita pakai yang RAM 4 gitu. Jadi ya semuanya tergantung menyesuaikan kebutuhan. Ya gitu Bu. Intinya kan untuk sekarang kan tergantung kebutuhan personalnya seseorang itu sendiri. Kita nggak bisa kayak, oh ini untuk seorang mahasiswa atau seorang dosen harus menggunakan RAM sekian sama sekian gitu. Berarti ke ini ya, ke lebih kepada kebutuhannya masing-masing gitu ya Kak? Iya, kebutuhan. Karena mahasiswa pun kita nggak bisa memukul rata, misal kayak manajemen dan kayak RC gitu kan, untuk penggunaannya kan lebih besar untuk RC ya, karena mereka juga harus ada editing dan lain sebagainya, dan aplikasi yang digunakan pun juga lebih tinggi kapasitasnya. Jadi nggak mungkin kalau pakai yang, ya mungkin pakai yang empat, cuman kan pasti ada minusnya gitu. Jadi ya kembali lagi untuk kebutuhan masing-masing sih. Oh iya, siap-siap. Terima kasih Kalau Kak Vivi. kalau dari VB enak pakai apa namanya penyimpanan dari luar atau yang dari dalam? Penyimpanan luar sih Bu. Soalnya kalau dari dalam kan takutnya kalau waktu laptopnya LIP atau PC-nya atau kenapa gitu kan datanya hilang semua sih. Jadi mending pakai penyimpanan luar. Terus kalau perbandingan antara flash disk dengan sekarang penggunaan link drive, itu bagaimana menurut kalian? Padahal saat ini itu trennya itu kan flash disk sudah ibaratnya hampir tertinggal oleh zaman kan. Lebih pada penggunaan kalau nggak link drive atau bahkan lewat email penyimpanannya. Itu menurut kalian bagaimana tanggapan seperti itu? Jadi saya ya Kak. Masih Ya, menanggapi Kalau Bu. siapa dulu? Isa dulu. hmm, Habis itu Ya, Widya. jadi saya dulu. ya Mbak Widya atau Widya dulu apa Pak Widya? Eh, kalau menurut saya lebih lebih efisien pakai link Google Drive karena link Google Drive kan langsung tersimpan sama email ya Bu, email alamat kita. Nah, jadi itu kayak lebih fleksibel aja gitu loh daripada memakai flash disk. Kalau memakai flash disk tuh kayak kita sering lupain naruh flash disknya di mana, belum lagi kalau ketinggalan, kalau apa, kalau ini, kalau link drive kan menurut saya lebih fleksibel soalnya asal kita ingat sama password sama username email kita, pasti semua data itu akan muncul gitu loh. Jadi nggak ada drama kayak apa namanya flash disknya ketinggalan atau apa gitu. Jadi menurut saya penggunaan link drive lebih fleksibel sih, lebih efisien. Terus dari kelemahan dari link drive yang kalian bisa ambil apa? Padahal kalau misalnya kita pakai link drive, otomatis kita harus ibaratnya kita pakai komputer kampus. Berarti kalau kita masang link drive berarti kita harus masukkan email kita.
dan akses kita ke situ. Nah, konsekuensinya berarti ada kemungkinan kita lupa juga untuk mengeluarkan email kita untuk melogout email kita di komputer. Nah, itu tanggapan kalian bagaimana kalau semacam itu? Mungkin saya ya, Kak. Ya, Jadi gini, kalau menurut saya, kalau seumpama itu dalam artian sebuah perusahaan atau sebuah instansi pemerintah, kalau menurut saya lebih enaknya lebih kepada Google Drive itu, ke link itu, ke link. Jadi kalau ke link itu semua bisa bisa masuk, semua bisa masuk, lebih efisien, lebih ini, lebih agak cepat aja sih, agak cepat aja untuk mengaksesnya. Kalau semua tadi dijelaskan bahwasanya sama Kak Widya bahwasanya kalau pakai flash disk itu dari banyak sih, maksudnya lagi karo karat, karat kan juga hilang juga itu terus nanti ada yang belum ketinggal ini itu dan segala macam itu kan banyak juga. Tapi kalau menurut saya di semua penyimpanan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya, Kak. Kalau boleh saya sebutkan bahwasanya kalau di link atau di penyimpanan cloud atau lebih ini ke penyimpanan awan atau segala macam kalau di HP-HP sekarang sudah banyak juga. iya. Itu kelemahannya yang pertama lupa sandi, lupa logout tadi seperti yang disebutkan oleh Kak Aftuka juga. Ada juga nanti belum lagi kalau ada pembajakan ini itu dan segala macam. Belum lagi kalau kalau nanti ada seumpama penyalahgunaan data itu kan juga juga bisa bisa saja soalnya kan siapa saja bisa mengakses asalkan tahu passwordnya. Kemudian kalau untuk kelebihannya dari dia sebutkan bahwasanya Google Drive ini itu dan segala macam itu kelebihannya banyak, Kak. Jadi kelebihannya lebih efisien, lebih efektif, lebih enak kalau di kemana-mana nggak takut hilang dari segi apa ininya fisiknya nggak takut hilang dari segi apanya juga nggak takut hilang. Kalau dari eh, flash disk atau yang berbentuk fisik berupa hard disk atau CD dan segala macam itu yang pertama kalau kelemahannya hilang pasti itu hilang. Kalau enggak cacat, kalau cacat mungkin ke ini ke sama kayak karat atau apa kan itu bisa menghilangkan juga nggak kebaca itu kan juga bahaya juga yang lebih kelihatan itu sih kalau kalau lebih efektifnya kalau positifnya dari ini hard disk flash disk dan segala macam efektifnya nggak sembarangan orang bisa mengakses kalau ada penyalahan gunaan data ya nggak mungkin juga soalnya kan dibawa kemana-mana. Eh, Mungkin agak agak ribet sih nggak agak ribet tapi lebih keamanannya. Jadi kalau masalah Google Drive ini itu dan segala macam sebenarnya dari dari pihak Google-nya sendiri atau dari pihak perusahaan yang penyediaan yang link itu sebenarnya ada batasan-batasan tertentu gitu Kak. Ada batasan-batasan tertentu yang batasan tertentu ini kalau semua sudah memenuhi itu kan sudah Iya. nggak bisa lagi untuk diakses lagi. Tapi batasan tertentu ini pun bisa diungguli lagi maksudnya dalam artian di ini ya dilebihkan lagi dengan apa dengan langganan Kak kalau dengan langganan. Nah, kalau dengan langganan ini mungkin lebih masalah keamanan mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi kalau seumpama ada lupa password ini dan itu kan ada backup-nya, ada prosedur-prosedur untuk mengembalikannya. Tapi ya itu dengan berlangganan atau dengan lebih ke bayar lah kalau zaman sekarang lebih ke bayar gitu. Ya mungkin seperti itu Kak menurut saya. Mungkin nanti bisa ditambahi atau ditanggapi. Oke, dari VB ada yang ingin disampaikan? Iya sih Bu, benar kayak apa yang disampaikan Nisa. Jadi kalau Google Drive kan lebih efisien, terus lebih kayak gampang. Sedangkan kalau flash disk kan kita harus kayak kemana-mana harus pakai laptop atau PC. Sedangkan kalau waktu kita urgent kita cuma bawa handphone kan, nggak semua handphone kan support buat flash disk ya. Jadi ya itu sih lebih enak pakai Google Drive dan flash disk kan lebih apa kayak takutnya riskannya hilang karena itu kan barang kecil.
Ya baiknya disimpan dua-duanya sih di Google Drive sama plastik gitu. Kalau disimpan dua-duanya apa enggak ini Kak Feby? Masih dalam artian ribet juga. Kalau menurut Kakak gimana? Ya iya ribet, cuman kan ya namanya juga antisipasi, apalagi kalau orangnya teledor ya misalkan lebih baik di backup dua-duanya. Iya, ya, benar, benar. Benar juga sih. Oh. Mungkin itu Kak, solusinya. Kalau dari Kak Aftuk sendiri gimana? Oke, ada betulnya, apalagi kalau terkait sekarang kita zaman yang semakin canggih, itu memang harus link to link, ibaratnya link ke link, ya kan? Ya, contoh, kita komunikasi terkait pekerjaan kita, atau kita pengumpulan, eh, atau enggak secara sederhana kita aja ada bentuk dalam siakat. Nah, di isinya siakat itu ada linknya. Linknya apa? Berbentuk draft tentang PPT sama YouTube. Nah, inilah contoh kecil bahwa ya contoh kecil komunikasi melalui teknologi informasi. Betul? Contoh kecilnya dalam hal perkuliahan ya, adanya siakat ini itu juga sebagai bentuk komunikasi yang mana disampaikan yang mana dari universitas untuk mahasiswa maupun dosen. Di situ kan ada kadang berita ataupun terkait tugas yang mana dosen akan menyampaikan ke mahasiswa. Itu sebagai bentuk kecil komunikasi melalui teknologi informasi. Sedangkan kalau misalnya kita di perusahaan, nah, dalam perusahaan itu bagaimana? Biasanya kan kita mengirim lewat email tuh. Nah, email itu selain Google Drive, email itu juga bisa dipakai sebagai penyimpanan. Kenapa kok bisa? Nah, ibaratnya kita ngirim file, ibaratnya kita ngirim file ke orang lain, ibaratnya email ke email kita atau ke perusahaan, itu bakalan ke-record asal gak kita hapuskan. Nah, di situ juga bisa sebagai bentuk penyimpanan. Terus, contoh kecilnya lagi, kalau dalam pemerintahan. Sekarang ini kalau mau mengakses apapun dalam bentuk kita memberikan surat ke pemerintahan, itu kan kita melalui link, ya kan? Pastinya diberikan link. Ini link bentuknya surat. Biasanya dalam bentuk Google Drive, nanti kita buka dalam bentuk surat. Kadang malah kita yang download sendiri. Kadang seperti halnya itu termasuklah komunikasi dalam bentuk teknologi. Ibaratnya mempermudah kita dalam memberikan sebuah informasi itu. Jadi, tidak melulu tentang informasi itu disimpan dalam penyimpanan luar, di mana nantinya kita simpan harus kita bentuk hard file. Nah, itu kan semakin ribet. Sekarang ini ada bentuk link-link semacam tadi itu memang mempermudah kita dalam mengkomunikasikan bisnis kita, bahkan mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dalam kehidupan kita. Gitu. Ada pertanyaan? Atau, Kalau itu Kak, ya mohon maaf. ya, Kalau terkait kelemahan dari sistem informasi digital tersebut gimana Kak? Gimana menanggapinya? kalau terkait kelemahan, pastinya ada kelemahannya yang Isa sebutin tadi. Ibaratnya gampang nih dijebol oleh orang yang atau oknum yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Kelemahannya mungkin itu. Nah, terus gimana biar kita nggak ibaratnya biar nggak sampai ke jebol hal semacam itu. Mungkin ya solusinya pertama tadi yang Nisa sebutkan, kita pakai sistem prabayar. Atau enggak, kita kunci data kita. Dikhususkan untuk siapa yang hanya boleh melihat data kita. Itu kan bisa melalui kiriman alamat emailnya. Contoh secara singkat agar data kita nggak terlihat sama orang lain, ya kita harus membuat data itu hanya terkhusus untuk siapa gitu. Kalaupun sampai ketahuan nih, biasanya kan ada nih dalam bentuk kunci. Saya kurang tahu namanya apa, tapi ada dalam bentuk ibaratnya kita mau ngeling ini, buka ini ada kodenya. Nah,
Ada kan semacam itu? Dalam bentuk Word aja kita kadang ada kodenya untuk membuka itu. Nah, sedangkan Google Drive pun sama, kadang kita diberi kode untuk membuka itu. Nah, pemberian kode ini bisa sebagai jaminan agar data kita juga aman dan apa namanya, tersampaikan dengan baik oleh narasumber tersebut, gitu. Mungkin gitu. Ada Isa masukan? Ya, untuk itu kalau menurut saya kayak ini kan semua ada peretasan juga itu kan kita juga nggak tahu juga ke depannya ya Kak. Selama sebuah perusahaan besar kemudian ada peretasan terkait data-data dokumen penting atau segala macam itu sih kayak kayak seperti itu yang menjadi pikiran saya sih. Soalnya kan kita juga nggak bisa artian menanggulangi kok terus terus menerus kan nggak bisa. Iya. Mungkin kalau kalau kasusnya seperti ini mungkin ya mungkin tapi ya belum belum tahu juga belum tahu mungkin Kak Aftu lebih berpengalaman dalam hal ini mungkin kalau semua ada penyalahgunaan data dalam artian peretasan atau segala macam kemungkinan lebih ke ini aja ya kayak eh, sistemnya kalau semua sistemnya terbobol berarti sistemnya harus diperbaiki lagi gitu diperbaiki lagi dan itu juga memerlukan Iya. banyak effort juga sih kayak tapi dia belum tahu juga gimana caranya dan ini segala macam mungkin Kak Aftu bisa lebih tahu tentang hal ini. Iya. Kalau misalnya data kita sampai jebol, biasanya kan kalau kalau untuk data pribadi kita bisa antisipasi nih diri kita sendiri. Tapi kalau terkait ini datanya perusahaan-perusahaan atau dalam lingkup ini sistem dari perusahaan. Nah, yang miris kan di situ. Nah, eh, bagaimana cara kita jangan sampai itu data itu sampai jebol? Ya kita punya sistem, ibaratnya security-nya sistem itu ada orang IT tersendiri yang mengawasi 24 jam. Kalau di perusahaan besar kan itu ada pengawasan ketat tuh. Dalam ibaratnya perbankan nih. Perbankan kalau kalian lihat itu kan eh, tidak hanya security terkait operasional, tetapi ada ya security informasi yang dimana di situ ya orang-orang IT. Biasanya kan kalau kalian ketahui itu ada jadi sistem dari perbankan kadang ada rollingan orang yang 24 jam itu menjaga sistem kayak gitu. Jadi ya memang diperlukanlah orang-orang IT yang handal biar apa? Bukan selain handal, tapi ibaratnya apa namanya? 24 jam ibaratnya 24 jam harus ada orang yang mampu mengendalikan sistem ini, gitu. Kalau menurut saya. Oh iya siap siap. Jadi kalau terkadang jadi gini ya mungkin lebih seperti ini ya kayak eh, intisarinya hacker itu tidak semata-mata kalau ilmu ilmu peretasan itu tidak semata-mata bersifat jelek gitu ya Kak. Dalam artian tidak bersifat jelek itu mungkin kayak ini. Kalau digunakan dengan sebaik mungkin positif akan jadi positif gitu kemungkinannya Kak. Kalau dia hacker untuk penjebolan data orang lain, tetap kan dia jelek, bisa. Positifnya di mana? Ya. Kalau Gimana masih posisi gimana? positifnya bagaimana menurutmu? Oh iya jadi seperti ini. Ini kan Itu apa off? Itu mood ya. benar. Jadi tadi yang saya sebutkan tidak kepada hackernya tapi lebih ke ini ke ilmu-ilmu dari hacker tersebut. Soalnya kan hacker lawannya juga harus hacker juga dalam artian yang juga paham dengan ilmu tersebut ya Kak. Iya, Mm-mm. biasanya orang IT. Bukan lawannya hacker juga, tapi emang orang IT, bisa. Oh ya siap, siap. Mungkin kalau kalau hacker lebih ke agak bukan bukan Dia hacker sih kayak menjebol. hacker kayak subjeknya ya. Iya, Heeh. Lebih ke subjek tapi kalau objeknya kan ya ya tahu-tahu lebih ke pada mempelajari objeknya aja. iya.
Terus VB ada masukan, Widya ada pertanyaan, Princess itu princess. Rizka Afida. Saya belum pernah dengar Rizka Afida ya. Bener. Aku ya belum pernah dengar. Coba on cam. Coba on cam atau on mic. On mic, Dek. Rizka Afida. Baru pertama kali masuk atau bagaimana? Mungkin sama kerja atau gimana itu Kak. Oke. Widya ada yang ditanyakan? Widya katanya mau bertanya. Kalau ini Bu, dari ketiga penyimpanan luar ini yang hard disk, flash disk sama CD atau DVD yang worth it buat digunakan itu yang mana Bu? Antara ketiga ini, Ya, VB dijawab. Yang worth it mana? Kalau menurut aku sih yang worth it flash disk ya, Sal. Karena yang sering dipakai ya flash disk. oke Kak, terima kasih. Kalau Tapi menurut itu sih juga tergantung pemakaian, kembali lagi ke pemakaiannya sih. Kalau pemakaian besar kan nggak bisa pakai flash disk ya, jadi harus pakai hard disk. Cuman kalau untuk keseharian lebih beternya pakai flash disk. dari Widya sendiri, menurut Widya paling cocok yang mana? Widya. Ya Bu, kalau saya lebih ke hard disk sih Bu. Kenapa? Soalnya kan kegeser. Soalnya dari segi penyimpanan lebih lebih banyak hard disk gitu loh daripada flash disk. Tapi ya kembali lagi ke kebutuhan sih. Butuhnya yang emangnya storage-nya sebesar itu apa cuma buat keseharian yang biasa-biasa aja. Kembali ke personal aja kalau menurut saya. Oke. Saya penasaran Kalau kasih. hard disk itu kan fisiknya besar ya Kak. Fisiknya besar. Iya, Kalau flash disk kan fisiknya lebih kecil ya. betul. Terus Fleksibelnya kemungkinan berarti ya agak lebih Kalau ke flash disk sih. fleksibelnya flash disk. Tapi sih kayak sekarang hard disk ada sih yang agak kecil lah, kayak flash disk itu loh, ada kayaknya. Ada juga tapi ya agak mahal sih. ya dari segi harga mahal sih hard disk. Dan itu kemarin aku lihat tuh 1,5 atau berapa ya? Cuman mahal-mahal. Kemarin kan check out Tosa Apa? pas 12 check out kan lebih murah. Yes. Nak princess no yo bawa ya, Barbie ya. Ya, promo ada promo. Oke. Mengejar promo. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau menurut Mbak Rizka lebih better yang hard disk atau flash disk, Mbak? Mbak Rizka gitu. Iya. Jangan malu-malu, Mbak, kan teman sendiri. Kemarin ada apa-apa. satu orang itu dari SIE. Itu siapa ya kemarin namanya ya? Biasanya ikut itu loh. Triani. Ya, Triani. Oh. Kayaknya 2 kemungkinan minggu ini. nggak punya.
2 minggu ini Mana? 2 minggu ini kayaknya nggak kelihatan ya? Nanti di Japri aja Kak, nggak apa-apa. Ya kamu ya Japri ya. Ah, berat, berat, berat. Isa tulisannya biasa. Oke, ini Ah, ada yang ditanyakan ya lagi. sepuranya. Itu Kak Rizka Afida itu Kak. Rizka Fida, coba Oh, aku penasaran loh. on mic bentar aja, sapa Isa. Oh iya, temanmu yang cowok juga nggak itu, yang cowok Oh, saya satunya. Balukia. Heeh, Balukia. Balukia itu siapa? Iya iya Hmm, Balukia. itu kemarin Senin nggak kelihatan. Soalnya kan kemarin Senin diajukan juga. Apa ya? Oh, kayak kemarin Senin diajukan. Orang ini Ya Jumat ya biasa. diajukan. Oh. Jumat nggak kelihatan. Senin nggak kelihatan juga. Mbak Rizka ini Senin kayak kelihatan ya, Mbak Bervi. Ya, kemarin kan satu kelompok presentasi, cuman ya gini dia. Mm-mm. Tapi kok kayak kan aku nggak bisa online juga ya, nggak bisa online. Sebentar, mohon maaf Kak. Nah, itu kan kemarin kan aku nggak bisa eh, ikut Zoom ya karena ada beberapa alasan yang hari Senin itu. Ya, terus Kak Aris Kak Afida ini kayak ikut satu timnya Mbak Febi tapi kok dicolek-colek sama Risma kok nggak hadir juga atau gimana ya mungkin aku kan Nggak kerja. penasaran juga gitu toh. Oh ya mungkin bisa kerja mungkin bisa jadi. Oh. Jadi perasaan kan pikiranku kan gini, oh satu kelompok ya kemungkinan eh, apa kok nggak ada keterangan juga kok diam aja gitu. Aku ya penasaran juga sih. Oke, Mm-mm. ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, Dan cukup, Bu. kalau tidak, VB memberikan kesimpulan atas materi pada sore ini, siang ini. Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini, semua perangkat dari perangkat lunak atau perangkat keras itu pasti memiliki fungsinya masing-masing dan semua kembali ke penggunaannya orang, ya kembali ke personalnya sendiri-sendiri sih. Intinya kayak mantepnya pakai yang mana, terus kebutuhannya menggunakan yang mana gitu. Gitu. Oke, jadi saya tambahin ya. Terima kasih VB. Komunikasi melalui teknologi informasi ini berarti sangat penting untuk kehidupan kita, entah itu dalam dunia bisnis, kita sebagai mahasiswa, atau bahkan dalam kehidupan lainnya. Berarti secara personal atau secara keseluruhan kita pernah memakai apa ini yang atau pernah menggunakan komunikasi melalui teknologi informasi, gitu ya. Contoh singkatnya dalam penyimpanan flash disk aja kita semua sering memakainya. Terus yang tadi link drive aja kita juga sering menggunakannya untuk menyimpan sesuatu atau mengirim informasi ke narasumber. Berarti pada intinya komunikasi melalui teknologi ini merupakan penting dalam kehidupan saat ini, apalagi kita sebagai generasi-generasi sandwich ini nantinya pastinya membutuhkan teknologi yang mempermudah, ya kan? Beratnya sekali jalan langsung jadilah, kayak gitu kan? Maunya secara praktis. Nah, inilah pentingnya komunikasi informasi melalui teknologi, gitu. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah Ibu. Oke. Minggu depan yang asli pinginnya Balukia nih. Bisa disampaikan nanti untuk presentasinya Balukia?
langsung nggak di boleh lihat share. Mbak di Rizka. grup aja, Bu. Oke. Ya, kalau enggak nanti Mbak Rizka nggak apa-apa itu, Bu. Rizka bagaimana? Rizka Afida? Oh, apik tenan ya. Kayak bes lah. Nanti kalau itu kita tunjuk ya yang presentasi. Hah? Ya, Se- pokoknya disampaikan lah nanti Hamin sama satu, siapa. Ya, oke. Nanti kalau Hamin satu nanti belum, ditunjuk aja, Kak. kalau belum, maksudnya kalau saya kelupaan, tolong diingatkan ya. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Semoga apa tadi yang disampaikan dari VB dan kita semua, semoga bermanfaat untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. terima kasih.